Lihat itu Naila, dia lebih pantas menjadi menantuku. Suara ibu mertuaku menggema di ruang rapat. Di depan puluhan karyawan, aku dihina habis-habisan. Naila, sang sekretaris sekaligus mantan pacar suami dan adik iparku tertawa puas. Mereka tidak tahu, tawa itu adalah tawa terakhir mereka di gedung ini, karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruang rapat utama PT Jaya Kencana terasa dingin pagi itu. Bukan karena pendingin ruangan yang diatur terlalu rendah, melainkan karena atmosfer yang selalu tercipta setiap rapat bulanan digelar. Ini adalah panggung sandiwara keluarga Aldo. Tiara, istrinya, selalu sadar akan perannya. Ia adalah penonton yang tidak diinginkan. Seperti biasa, ia memilih kursi di barisan paling belakang, dekat pintu keluar. Ia mengamati punggung suaminya, Aldo, yang duduk di kursi pimpinan sebagai direktur utama. Di sisi Aldo, duduk sekretarisnya, Naila. Rapat berjalan seperti biasa. Presentasi data kuartal, proyeksi penjualan, dan keluhan departemen marketing. Tiara mendengarkan dalam diam. Ia mengerti setiap grafik yang ditampilkan di layar. Ia mengerti istilah-istilah bisnis yang mereka gunakan. Apa yang tidak diketahui oleh satu orang pun di ruangan ini adalah, Tiara mengerti angka-angka itu lebih baik daripada Aldo sendiri. Ia tahu di mana letak kerugian yang disembunyikan dan di mana ada penggelembungan dana yang tidak wajar. Matanya beralih sejenak ke Naila. Sekretaris itu mengenakan jam tangan mewah edisi terbatas. Gaji seorang sekretaris, bahkan di level direktur, tidak akan mampu membelinya. Tiara melirik Aldo. Suaminya itu tampak bangga, seolah jam tangan di pergelangan tangan Naila adalah pialanya. Di seberang meja, Ibu Lina, ibu mertuanya, menatap Tiara dengan pandangan merendahkan yang sudah biasa ia terima. Di sebelah Ibu Lina, Devi, adik iparnya, sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat sesuatu di layar, sama sekali tidak peduli dengan jalannya rapat. Bagi mereka, Tiara adalah kesalahan. Seorang wanita berpenampilan biasa, tanpa latar belakang keluarga terpandang yang bisa mereka pamerkan di lingkaran sosialita. Tiara adalah noda dalam citra keluarga Jaya Kencana yang sempurna. Rapat akhirnya selesai. Aldo menutup presentasinya dengan tepuk tangan yang terdengar dipaksakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita bubar, seperti biasa, ibu saya, Ibu Lina, akan memberikan beberapa kata penutup. Ibu Lina berdiri. Ia merapikan blazernya yang mahal dan berjalan ke depan. Ruangan seketika hening. Ibu Lina adalah pemegang saham pasif, tapi suaranya adalah hukum tidak tertulis di perusahaan ini, berkat statusnya sebagai istri mendiang pendiri. Terima kasih, Aldo, katanya, suaranya terdengar jelas dan tajam. Saya menghargai kerja keras semua karyawan. Perusahaan ini adalah warisan suami saya, dan saya ingin melihatnya terus maju. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan. Tapi kemajuan tidak hanya soal angka. Kemajuan adalah soal citra. Soal siapa yang mewakili kita. Mata Ibu Lina lalu tertuju pada Naila. Ia tersenyum, senyum yang tulus, sesuatu yang tidak pernah ia berikan pada Tiara. Saya ingin memberikan apresiasi khusus, lanjut Ibu Lina, kepada Naila. Naila tampak terkejut, namun jelas sekali ia berpura-pura. Ia berdiri sedikit. Terima kasih, Bu. Naila, Ibu Lina melanjutkan, suaranya kini penuh kebanggaan. Dia bukan hanya sekretaris yang cekatan. Dia lulusan luar negeri, dia tahu cara bergaul, dia tahu cara membawa diri. Dia adalah representasi ideal dari keluarga Jaya Kencana. Pintar, berkelas, dan tahu posisinya. Udara di ruangan terasa semakin menipis. Tiara merasakan puluhan pasang mata kini melirik ke arahnya di barisan belakang, lalu kembali ke Ibu Lina. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah puncak dari drama bulanan mereka. Ibu Lina kemudian berbalik sedikit, menatap lurus ke barisan belakang, tepat ke arah Tiara. Wajahnya mengeras, senyumnya lenyap. Saya bicara ini di depan kalian semua, sebagai dewan dan karyawan senior, agar kalian mengerti standar keluarga kami. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk Naila dengan terang-terangan. Lihat itu Naila, dia lebih pantas menjadi menantuku. Napas kolektif tertahan di ruangan itu. Dia lebih terhormat dan selevel dengan keluarga kami. Hening. Total hening selama 3 detik. Lalu, penghinaan itu mendarat.
Naila tersenyum penuh kemenangan. Ia melirik Aldo sekilas, lalu matanya mencari Tiara di belakang. Senyumnya adalah senyum predator yang telah mengunci mangsanya. Di sebelah Ibu Lina, Devi tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa mengejek yang sengaja dikeraskan. Benar sekali, Bu, katanya, cukup keras untuk didengar semua orang. Levelnya jauh. Semua orang kini menatap Tiara. Mereka menunggu. Menunggu istri direktur utama itu menangis, berteriak, atau berlari keluar ruangan dengan malu. Tiara tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk diam. Wajahnya datar. Matanya yang tenang menatap lurus ke depan, melewati kepala Ibu Lina, seolah menatap sesuatu yang jauh. Ia tidak berkedip. Ia tidak menunjukkan emosi. Di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama retak akhirnya pecah. Tapi di luar, ia adalah patung porselen yang dingin. Aldo, suaminya, adalah orang terakhir yang ia lihat. Tiara menatap punggung suaminya. Inilah saatnya. Saat di mana seorang suami seharusnya berdiri dan membela kehormatan istrinya. Aldo hanya menundukkan kepalanya. Ia membetulkan letak dasinya. Ia pura-pura sibuk membaca berkas di depannya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia membiarkan istrinya dicabik-cabik di depan umum. 1 minggu. Tiara memberi dirinya waktu 1 minggu. Rapat dibubarkan dalam suasana canggung. Karyawan bergegas keluar, menghindari kontak mata dengan Tiara. Ibu Lina berjalan keluar dengan dagu terangkat, diikuti Devi dan Naila yang tertawa-tawa kecil, seolah mereka baru saja berbagi lelucon yang sangat lucu. Tiara adalah orang terakhir yang berdiri. Ia merapikan tasnya dengan gerakan yang tenang dan terukur. Tangannya sama sekali tidak gemetar. Ia mengeluarkan ponsel kedua dari dalam tasnya. Ponsel tua yang sederhana, tanpa aplikasi media sosial, tanpa kamera canggih. Ponsel itu hanya memiliki 1 kontak yang tersimpan tanpa nama. Ia mengetik sebuah pesan singkat. 2 kata. Mulai sekarang. Ia menekan tombol kirim. Kemudian, ia memasukkan kembali ponsel itu ke dalam tasnya, dan berjalan keluar dari ruang rapat neraka itu dengan langkah yang mantap. Permainan telah dimulai. Perjalanan pulang di dalam mobil mewah mereka terasa memekakan. Aldo menyetir dalam diam. Musik klasik yang biasa ia putar sengaja ia matikan. Ia jelas merasa tidak nyaman. Ia sesekali melirik Tiara yang duduk di kursi penumpang, menatap lurus ke jalanan Jakarta yang ramai. Tiara masih sama tenangnya seperti di ruang rapat tadi. Keheningan ini membuat Aldo gila. Ia lebih suka Tiara berteriak atau menangis. Keheningan Tiara terasa seperti vonis. Tiara, akhirnya ia angkat bicara, suaranya terdengar ragu. Soal ibu tadi di rapat. Tiara menoleh padanya. Matanya jernih, tanpa bekas air mata. Kenapa, Mas? Aldo menelan ludah. Kamu tahu kan, ibu orangnya blak-blakan. Dia tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya ya, begitulah ibu. Tiara menatap suaminya lama. Inikah pembelaan yang bisa diberikan suaminya? Sebuah alasan lemah untuk perilaku kejam. Aku tidak apa-apa, Mas. Jawaban itu seharusnya melegakan Aldo, tapi entah kenapa, jawaban itu membuatnya semakin takut. Oh, hanya itu yang bisa ia katakan. Syukurlah kalau begitu. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Tidak ada yang salah paham, Mas. Semuanya sangat jelas. Jawab Tiara, suaranya datar. Ia kembali memandang keluar jendela. Aldo tidak berani bicara lagi. Sisa perjalanan dihabiskan dalam kebisuan yang berat. Setibanya di rumah mewah mereka, rumah yang dibeli atas nama keluarga Aldo, Tiara langsung naik ke lantai 2. Aldo memanggilnya dari ruang tamu, Tiara, makan malam sebentar lagi siap. Aku tidak lapar. Aku mau istirahat, jawab Tiara dari tangga. Aldo menghela napas, merasa tugasnya sebagai suami sudah selesai. Ia sudah mencoba meminta maaf, dan Tiara bilang tidak apa-apa. Ia menyalakan televisi, merasa lega masalah itu sudah selesai. Ia tidak tahu, masalah itu justru baru saja dimulai. Tiara berjalan melewati kamar tidur utama mereka. Ia menuju ke ujung koridor, ke sebuah ruangan yang selalu terkunci. Aldo mengira itu adalah ruang hobi Tiara, tempat ia melukis atau membaca. Aldo bahkan tidak pernah mencoba masuk. Tiara berdiri di depan pintu kayu solid itu. Di samping gagang pintu, tersembunyi di balik ukiran kayu yang rumit, ada sebuah panel kecil. Tiara menempelkan ibu jarinya di panel itu. Sebuah pemindai biometrik menyala hijau. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu itu terbuka. Jika Aldo melihat ke dalam, ia tidak akan mengenali ruangan ini.
Ruangan itu sama sekali bukan ruang hobi. Ruangan itu adalah pusat komando. Dindingnya dilapisi peredam suara. 3 monitor besar menyala di satu sisi, menampilkan data pasar saham, email terenkripsi, dan denah keamanan. Di sudut lain, sebuah server berbunyi mendengung pelan. Tiara duduk di kursi kerjanya. Ia membuka laci meja, tapi bukan untuk mengambil kuas lukis. Ia menekan tombol tersembunyi di bawah meja. Sebuah bagian dinding di belakangnya bergeser tanpa suara, memperlihatkan brankas digital berukuran besar. Ia memasukkan kode sandi dan memindai retinanya. Brankas terbuka. Isinya bukan perhiasan atau uang tunai. Isinya adalah dokumen-dokumen. Tumpukan sertifikat saham asli PT Jaya Kencana, atas nama sebuah perusahaan cangkang di luar negeri. Totalnya 85%. Ada juga beberapa paspor dengan foto Tiara, namun dengan nama dan kewarganegaraan yang berbeda. Ada beberapa hard drive terenkripsi dan sebuah telepon satelit. Tiara mengambil telepon satelit itu. Ia menekan satu tombol panggil cepat. Panggilan itu terhubung, melewati jaringan aman. Pak Tulus, sapa Tiara, suaranya kini berubah. Tidak ada lagi nada istri yang pasrah. Yang ada hanya otoritas yang dingin dan tegas. Nona Tiara, terdengar suara seorang pria yang lebih tua di seberang sana. Suaranya tenang dan penuh hormat. Saya sudah menerima pesan Anda. Perintah dilaksanakan. Mereka sudah kelewatan, Pak, kata Tiara, sambil menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV ruang rapat tadi. Ia melihat penghinaannya diputar ulang. Ibu Lina menghina saya di depan seluruh dewan. Aldo tidak melakukan apa-apa. Dia membiarkannya. Saya turut prihatin atas apa yang harus Nona alami, kata Pak Tulus. Tapi semua sudah siap. Seperti yang Nona instruksikan untuk disiagakan sejak 6 bulan lalu. Bagus, kata Tiara. Waktunya memanen apa yang kita tanam selama 10 tahun ini. Waktunya mereka belajar siapa saya sebenarnya. Tim auditor independen akan masuk besok pagi, jam 9 tepat, lapor Pak Tulus. Mereka akan memulai dari Departemen Keuangan dan Arsip Sekretaris Direktur, Naila. Saya mau tahu setiap rupiah yang mereka curi. Naila, Devi, dan Ibu Lina. Saya mau bukti penggelapan dana yang dilakukan Aldo untuk membiayai Naila. Aldo juga, Nona? Pak Tulus bertanya, memastikan. Terutama Aldo, tegas Tiara. Dia sudah memilih pihaknya. Pastikan auditor menyita laptop Naila dan Aldo. Saya tahu mereka tidak cukup pintar untuk menghapus jejaknya. Baik, Nona. Semuanya akan kami urus. Pagi besok, badai akan dimulai. Terima kasih, Pak Tulus. Tiara menutup telepon. Ia duduk diam sejenak di pusat komandonya. 10 tahun lalu, ia adalah Tiara Wijaya, putri tunggal dari pemilik asli perusahaan itu, sebelum perusahaan itu hampir bangkrut karena salah urus oleh ayah Aldo. Ayahnya yang sudah meninggal menitipkan pesan agar ia menyelamatkan warisan keluarga. Tiara, yang masih muda, membeli kembali 85% saham perusahaan secara diam-diam melalui Pak Tulus. Ia kemudian menyamar menjadi wanita biasa dan menikahi Aldo, putra dari manajer yang dipercaya ayahnya itu, untuk mengawasi investasinya dari dalam. Ia ingin memberi Aldo kesempatan untuk membuktikan bahwa ia berbeda dari ayahnya. Selama bertahun-tahun ia diam, menahan hinaan dan direndahkan, sambil mengumpulkan data. Hari ini, ia mendapat jawabannya. Aldo tidak berbeda. Ia hanya benalu yang sombong, sama seperti ibu dan adiknya. Mata Tiara tertuju pada sebuah bingkai foto di mejanya. Itu adalah foto pernikahannya dengan Aldo. Ia tersenyum getir melihat wajah Aldo yang tersenyum bahagia di foto itu. Tiara mengambil bingkai foto itu. Ia menekan sebuah klip kecil di bagian belakang bingkai. Bagian belakang bingkai itu terbuka, memperlihatkan sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya, tergeletak sebuah kartu SIM card khusus. Ia mengambil kartu SIM itu dan memasukkannya ke ponsel kedua yang ia gunakan tadi. Ponsel itu menyala. Ini adalah jalur komunikasi pribadinya yang terenkripsi penuh. Ia mengirim satu pesan lagi ke Pak Tulus. Aktifkan protokol pengambil alihan aset. Ia meletakkan ponsel itu. Ia melihat foto pernikahannya sekali lagi, lalu membalik bingkai foto itu hingga wajah Aldo tertelungkup di meja. Permainan sudah selesai. Waktunya untuk bersih-bersih. Keesokan paginya, PT Jaya Kencana beroperasi seperti biasa. Karyawan yang kemarin menyaksikan drama di ruang rapat berusaha bersikap normal, meskipun bisik-bisik masih terdengar di pantry dan sudut-sudut koridor. Naila berjalan melewati lobi dengan dagu terangkat,
mengenakan setelan baru yang lebih mahal dari biasanya. Ia seolah ingin menegaskan status barunya sebagai calon menantu pilihan. Devi juga hadir, duduk santai di ruangan Aldo, menggunakan komputer Aldo untuk berbelanja online. Tepat pukul 9 pagi, pintu lobi utama terbuka. 5 orang, 4 pria dan 1 wanita, berjalan masuk. Mereka semua mengenakan setelan jas berwarna gelap yang identik, membawa koper aluminium yang tampak berat, dan memancarkan aura profesionalisme yang kaku dan dingin. Mereka bukan auditor internal yang biasa datang dan bisa diajak bercanda. Mereka adalah tim dari salah satu firma audit forensik paling ditakuti di Jakarta. Resepsionis, yang sedikit terintimidasi, bertanya, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Apakah sudah ada janji?" Pria yang memimpin, seorang pria parubaya berkacamata dengan wajah tanpa ekspresi, menjawab, "Kami dari firma audit independen. Kami di sini untuk memulai audit mendadak. Kami perlu bertemu dengan Kepala Departemen Keuangan dan Direktur Utama sekarang juga." Resepsionis itu gugup. Audit mendadak? Tapi tidak ada jadwal? Tidak perlu jadwal, potong pria itu dengan dingin. Ia menunjukkan surat tugas resmi. Resepsionis itu memucat melihat kop suratnya dan segera menelepon ke atas. Berita menyebar seperti api. Dalam hitungan menit, tim auditor itu sudah berada di lantai eksekutif. Naila adalah orang pertama yang menghadang mereka di depan ruangan Aldo. "Maaf," katanya dengan nada angkuh, "Pak Aldo sedang sibuk. Ada perlu apa? Semua urusan audit harus melalui saya." Pria pemimpin tim auditor itu hanya menatap Naila. "Anda Naila, sekretaris direktur?" "Benar," jawab Naila, merasa di atas angin. "Bagus," kata pria itu. "Kami juga kesini untuk Anda. Kami akan menyita komputer kerja Anda, komputer di ruangan direktur, dan seluruh catatan pembukuan di Departemen Keuangan. Sekarang juga." Keangkuhan Naila langsung runtuh. "Apa? Kalian tidak bisa. Kalian tidak punya wewenang." "Wewenang kami," kata pria itu, suaranya tetap datar namun tegas, "datang langsung dari pemegang saham mayoritas PT Jaya Kencana. Bukan dari Dewan Direksi. Mohon kerjasamanya, Nyonya." Satu kalimat itu, pemegang saham mayoritas, menghantam Naila seperti tamparan. Pemegang saham mayoritas? Bukankah Ibu Lina yang paling berkuasa? Saat itulah, Ibu Lina dan Devi keluar dari ruangan Aldo, tertarik oleh keributan. "Ada apa ini?" bentak Ibu Lina. "Siapa kalian? Berani sekali membuat keributan di kantor putra saya." "Ibu Lina, benar?" tanya si auditor, seolah mencocokkan data. "Tim saya sedang bekerja. Tolong jangan menghalangi." "Menghalangi?" Ibu Lina tertawa sinis. "Saya adalah pemilik perusahaan ini. Saya yang putuskan siapa yang boleh dan tidak boleh ada di sini. Satpam. Panggil Satpam. Usir mereka." Pria auditor itu menghela napas, seolah lelah menghadapi orang bodoh. "Ibu, Anda hanya pemegang saham minoritas. Kami di sini atas perintah tertulis dari perwakilan perusahaan induk yang memegang 85% saham perusahaan ini." Mulut Ibu Lina ternganga. 85%? Perusahaan induk? Apa maksudnya ini? Suaminya tidak pernah bilang apa-apa soal ini. Devi, yang otaknya lebih cepat mencerna bahaya, langsung panik. "Perusahaan apa? Ini bohong. Kalian pasti disuruh seseorang." "Devi," Naila berbisik panik, "pembukuan proyek fiktif kita." Devi memucat. Sebelum Ibu Lina bisa berteriak lagi, 2 anggota tim auditor lainnya sudah bergerak cepat. Mereka masuk ke ruangan Aldo, mengabaikan protes Devi. "Maaf, Pak, kami harus mengamankan komputer Anda." Aldo, yang sejak tadi hanya diam kebingungan di mejanya, akhirnya berdiri. "Tunggu. Kalian tidak bisa begini. Saya direkturnya." "Justru karena Anda direkturnya, komputer Anda adalah aset pertama yang harus kami periksa," jawab auditor wanita dengan sopan namun tegas. Ia mulai mencabut kabel-kabel dari komputer Aldo. Sementara itu, 2 auditor lain sudah masuk ke ruang kerja Naila dan Departemen Keuangan. Mereka tidak meminta izin. Mereka menyegel map-map, mengambil buku besar, dan meminta akses ke server. Naila mencoba merebut laptopnya. "Jangan sentuh itu. Itu barang pribadi saya." "Laptop yang dibeli menggunakan fasilitas perusahaan adalah aset perusahaan," kata auditor utama. "Jika Anda menghalangi, kami akan menganggap Anda berniat menghancurkan barang bukti dan kami akan memanggil pihak berwajib." Kata "pihak berwajib" membuat Naila membeku.
Ibu Lina gemetar karena marah. Aldo, lakukan sesuatu. Kamu direkturnya. Telepon pengacara kita. Saya sudah coba, Bu. Aldo tergagap, tapi surat perintah mereka legal. Ditandatangani oleh perwakilan, saya tidak kenal namanya. Seluruh lantai eksekutif kini menonton. Karyawan berkerumun di pintu, berbisik-bisik. Tawa kemenangan Naila dan Devi kemarin kini berganti menjadi wajah panik yang pucat pasi. Para auditor bekerja dengan cepat dan efisien. Mereka memasukkan laptop Aldo dan Naila ke dalam kantong barang bukti khusus dan menyegelnya. Mereka membawa koper-koper berisi dokumen dari ruang keuangan. Kami akan bekerja di ruang rapat bawah. Kami harap tidak ada yang mengganggu kami, kata auditor utama. Ia kemudian menatap Naila dan Devi. Kalian berdua, dan juga Ibu Lina, dilarang meninggalkan kota. Kami mungkin akan memanggil kalian untuk diinterogasi. Tim auditor itu pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Naila dan Devi saling berpandangan. Kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka tahu persis apa yang mereka sembunyikan di dalam pembukuan itu. Mereka tahu ada dana miliaran yang mereka gelapkan. Ibu Lina terduduk di sofa lobi, napasnya terengah-engah. Siapa? Siapa pemegang saham 85% itu? Siapa yang berani melakukan ini pada keluarga kita? Tidak ada yang bisa menjawab. Jauh dari kantor, di ruang kerjanya yang tenang, Tiara menyesap tehnya. Di salah satu monitor besarnya, ia melihat rekaman CCTV dari kepanikan di lantai eksekutif tadi. Ia melihat wajah pucat Naila. Ia melihat amarah tak berdaya Ibu Lina. Ia melihat suaminya yang membeku seperti pengecut. Tiara tersenyum tipis. Babak pertama, gumamnya. Baru pemanasan. Kepanikan mengubah segalanya. Aliansi yang dibangun di atas kesombongan dan keserakahan mulai retak di bawah tekanan. Kantor yang tadinya terasa seperti taman bermain pribadi bagi Naila, Devi, dan Ibu Lina, kini terasa seperti penjara. Para auditor mengambil alih ruang rapat terbesar, dan aura dingin mereka menyebar ke seluruh gedung. Karyawan lain mulai menjauhi Naila dan Devi, takut terseret dalam masalah. Malam itu, Naila dan Aldo bertemu secara diam-diam di lobi sebuah hotel mewah. Naila tidak lagi setenang biasanya. Riasannya sedikit berantakan, dan ia terus-menerus melihat ke sekeliling dengan gugup. Kamu harus hentikan ini, Al, desis Naila, suaranya bergetar antara marah dan takut. Ini gila. Mereka menyita laptopku. Semua data ada di sana. Data kita. Aldo mengusap wajahnya dengan frustrasi. Dia juga ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Nay, mereka bilang ini perintah pemegang saham mayoritas. Aku bahkan tidak tahu siapa itu. Pemegang saham apa? Naila membentak. Perusahaan ini milik keluargamu. Sejak kapan ada pemegang saham lain? Ibumu pasti tahu sesuatu. Ibuku sama bingungnya denganku, bantah Aldo. Dengar, aku akan coba bicara dengan pengacara keluarga besok. Tapi sekarang, kamu harus tenang. Tenang? Naila tertawa histeris. Aku bisa dipenjara, Aldo, dan kalau aku jatuh, kamu ikut jatuh. Ingat itu. Semua persetujuan proyek fiktif itu ada tanda tanganmu. Semua transfer ke rekeningku, kamu yang setujui. Aldo mencengkeram lengan Naila. Jangan bodoh. Jangan bicara keras-keras. Dengar, ini pasti ada hubungannya dengan rapat kemarin. Ini pasti ulah Tiara. Naila membeku. Tiara? Istrimu yang lemah itu? Mana mungkin? Dia tidak punya kuasa. Dia tidak punya apa-apa. Justru itu, kata Aldo, matanya menyala oleh teori konspirasi yang ia ciptakan sendiri. Dia pasti mengadu pada seseorang. Dia pasti punya kenalan yang dia gunakan untuk menakut-nakuti kita. Dia balas dendam karena dihina ibu. Dia mau menghancurkan aku. Rasa takut Aldo kini berubah menjadi kemarahan. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang seharusnya diam dan patuh. Aku akan urus dia, kata Aldo dengan geraham terkatup. Aku akan pulang dan membereskannya. Kamu sembunyi dulu. Jangan ke kantor besok. Naila menatap Aldo. Pastikan kamu bereskan ini, Al. Atau aku sendiri yang akan bereskan, dan kamu tidak akan suka caranya. Aldo meninggalkan hotel dengan amarah yang membara. Dia menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah. Bagaimana bisa Tiara, wanita yang ia anggap tidak lebih dari pajangan rumah yang membosankan, berani melakukan ini? Dia akan memberi pelajaran pada istrinya itu. Ia membanting pintu depan rumah. Tiara, teriaknya. Tiara muncul dari ruang baca.
Ia mengenakan piyama sutra sederhana dan sedang memegang buku. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa di dunia ini. Ketenangan itulah yang membuat Aldo semakin murka. Kamu. Aldo menunjuk Tiara. Kamu yang lakukan ini, kan? Kamu yang panggil auditor-auditor sialan itu. Tiara mengangkat alisnya. Melakukan apa, Mas? Jangan pura-pura bodoh, bentak Aldo, berjalan mendekatinya. Audit di kantor. Kamu mau menghancurkan perusahaan keluargaku, kan? Ini balas dendam kamu karena ibu bicara seperti itu di rapat? Tiara menutup bukunya perlahan dan meletakkannya di meja. Ia menatap suaminya. Perusahaan keluargamu, Mas? Kamu yakin? Jelas. Atau, lanjut Tiara, suaranya tetaplah namun menusuk. Perusahaan yang kamu dan selingkuhanmu curi uangnya setiap hari. Darah serasa surut dari wajah Aldo. Apa maksudmu? Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak mengalihkan pembicaraan, kata Tiara. Ia berjalan ke meja kopi, tempat sebuah iPad tergeletak. Ia menyalakan layarnya. Kamu benar-benar menganggapku bodoh selama 10 tahun ini, Mas Aldo? Tiara membalikan iPad itu menghadap Aldo. Layar itu menampilkan folder yang penuh dengan file. Kamu pikir aku tidak tahu? Tiara membuka file pertama. Sebuah foto. Foto Aldo dan Naila berciuman di dalam lift sebuah hotel. Tanggalnya tercatat jelas. Ini 3 minggu lalu. Ia menggeser layar. Rekaman CCTV lobi hotel yang sama. Aldo dan Naila check-in di meja resepsionis. Ini bulan lalu, kata Tiara. Aldo mundur selangkah. Tiara, aku itu. Diam, potong Tiara, suaranya kini setajam es. Ia membuka file berikutnya. Sebuah laporan bank. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mentransfer uang perusahaan ke rekening Naila? Kamu menyebutnya biaya konsultan proyek mawar. Proyek yang tidak pernah ada. Ia menunjukkan beberapa baris transaksi. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Kamu pakai uang perusahaan untuk membelikannya jam tangan yang dia pakai di rapat kemarin. Kamu membelikannya mobil sport. Kamu bahkan mencicil apartemen mewah untuknya di pusat kota. Semua pakai uang PT Jaya Kencana. Aldo limbung. Ia terduduk di sofa. Kemarahannya lenyap, digantikan teror murni. Tiara, bagaimana kamu bisa? Bagaimana aku bisa tahu? Tiara menatapnya dengan pandangan yang belum pernah Aldo lihat sebelumnya. Pandangan penuh kekuasaan dan sedikit rasa jijik. Itu tidak penting. Yang penting adalah, semua bukti ini ada padaku. Aldo tergagap. Tiara, dengar. Aku bisa jelaskan. Naila, dia yang menjebakku. Ini salah paham. Aku cinta sama kamu, Ra. Sumpah. Tiara tertawa pelan. Tawa yang kering dan tanpa humor. Cinta? Kamu membiarkan ibumu menghinaku di depan umum, dan kamu menyebutnya cinta? Kamu diam saja saat adikmu menertawakanku, dan kamu menyebutnya cinta? Kamu mencuri uang untuk diberikan pada wanita lain, dan kamu menyebutnya cinta? Tiara berjalan ke meja kerjanya di sudut ruangan. Ia mengambil 2 tumpuk dokumen. Ia melemparkannya ke meja kopi di depan Aldo. Itu, katanya, adalah surat cerai. Aldo menatap dokumen itu dengan ngeri. Dan yang ini, Tiara menunjuk tumpukan kedua, adalah surat perjanjian pranikah kita. Surat yang kamu tanda tangani sambil tertawa 10 tahun lalu. Kamu ingat isinya? Kamu bilang itu konyol. Isinya menyatakan, jika perceraian terjadi karena perselingkuhan yang terbukti dari pihakmu, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku. Dan semua aset yang kamu dapatkan selama pernikahan, akan dianggap sebagai milikku. Aldo menatap Tiara. Mata istrinya itu dingin. Dia bukan lagi Tiara yang ia kenal. Aku tidak peduli dengan audit itu, kata Tiara, sebuah kebohongan yang disampaikannya dengan sempurna. Itu urusan perusahaan. Ini urusan kita. Ia menunjuk surat cerai itu. Tanda tangani surat cerai itu malam ini juga. Kalau tidak, bisik Aldo, suaranya bergetar. Kalau tidak, jawab Tiara, besok pagi, jam 8, seluruh isi iPad ini, foto, rekaman video, bukti transfer bank, akan ada di meja auditor utama itu. Bukan lagi sebagai audit keuangan, tapi sebagai bukti penggelapan aset dan pencucian uang. Tiara mendekatkan wajahnya. Kamu tidak akan hanya kehilangan aku, Mas. Kamu akan kehilangan segalanya. Ibumu, adikmu, mereka akan terseret. Kamu akan masuk penjara. Aldo memandangi surat cerai itu.
Tangannya gemetar hebat. Ia terjebak. Ia mengira ia datang untuk menghancurkan Tiara. Tapi ternyata, Tiara sudah memegang tali gantungan di lehernya. "Pilih, Mas Aldo," kata Tiara. "Tanda tangani, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menyerahkan bukti ini ke auditor. Kamu akan pergi dari sini tanpa apa-apa, tapi setidaknya kamu bebas. Atau, kamu bisa menolak, dan kita lihat apa yang terjadi besok pagi." Aldo menatap pena yang tergeletak di samping surat cerai itu. Pilihan neraka. Dan dia tahu, dia tidak punya pilihan lain. 1 minggu penuh telah berlalu sejak badai audit menerjang. 1 minggu di mana Aldo hidup dalam neraka pribadi di rumahnya sendiri. Dia telah menandatangani surat cerai itu. Tiara mengambilnya tanpa sepatah kata pun dan pindah ke kamar tamu utama di lantai bawah. Mereka hidup seperti 2 orang asing di rumah yang luas itu. Aldo tidak berani bertanya. Dia tidak berani melakukan apapun selain datang ke kantor, duduk di mejanya, dan menatap kosong. Sementara para auditor mondar-mandir di sekitarnya seperti sekawanan serigala. Bagi Ibu Lina dan Devi, minggu itu dihabiskan dalam penyangkalan. Mereka yakin ini hanyalah gertakan. Mereka yakin pengacara keluarga mereka akan mampu mengusir para auditor itu. "Ini pasti akal-akalan si Tiara," kata Ibu Lina berulang kali. "Dia pikir dia siapa? Sebentar lagi dia akan berlutut minta maaf." Keyakinan itu mereka bawa sampai hari ke-7. Hari di mana mereka memutuskan untuk menghilangkan stres. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta, tempat di mana mereka biasa dihormati seperti bangsawan. "Saya ambil tas yang ini, warna buaya," kata Ibu Lina kepada pelayan toko butik mewah. "Dan yang itu juga, untuk putri saya," ia menunjuk tas lain. Devi tersenyum puas. Pelayan itu membungkus barang-barang itu dengan hormat. "Totalnya 900 juta rupiah, Nyonya Lina." Ya, kata Ibu Lina tak sabar. Ia menyodorkan kartu kredit platinumnya yang tak terbatas. Pelayan itu menggesek kartu. Sekali. Alisnya sedikit terangkat. Dia menggeseknya lagi. Lalu dia membaliknya, membersihkan strip magnetiknya, dan menggeseknya untuk ketiga kali. Mesin itu berbunyi pelan dengan nada penolakan. "Maaf, Nyonya," kata si pelayan, suaranya kini sedikit ragu. "Kartunya ditolak." Wajah Ibu Lina memerah. "Ditolak? Itu tidak mungkin. Kartu itu tidak ada batasnya. Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak." Devi, yang merasa malu, menyodorkan kartunya sendiri. "Pakai punyaku saja." Pelayan itu menggesek kartu Devi. Hasilnya sama. Ditolak. "Ada apa ini?" bentak Ibu Lina. Suaranya mulai menarik perhatian pengunjung lain. "Kalian menghina saya?" "Sebentar, Nyonya. Saya coba cek manual ke bank," kata manajer toko yang datang tergopoh-gopoh. Manajer itu menelepon. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah pucat. "Mohon maaf sebesar-besarnya, Nyonya Lina. Pihak bank mengatakan bahwa semua aset dan fasilitas kredit atas nama Anda, Nona Devi, dan yang terkait dengan PT Jaya Kencana, telah dibekukan pagi ini." "Dibekukan?" teriak Ibu Lina. "Atas dasar apa?" Atas permintaan Dewan Pemegang Saham, Nyonya," bisik manajer itu. Kemarahan Ibu Lina meledak. "Ini pasti ulah auditor sialan itu. Ini pasti ulah Tiara. Kamu lihat, Devi, perempuan itu benar-benar menyerang kita." Ibu Lina dan Devi meninggalkan butik itu dengan menahan malu yang luar biasa. Mereka tidak pernah merasa begitu terhina. Mereka menyerbu ke mobil. "Kita ke kantor sekarang. Aku akan usir perempuan itu dari rumahku dan kantor Aldo. Dia sudah kelewatan." Mereka tiba di lobi PT Jaya Kencana dengan wajah muram. Ibu Lina berjalan cepat, tidak memedulikan sapaan resepsionis. Dia langsung menuju gerbang putar akses lift eksekutif. Dia menempelkan kartu aksesnya. Gerbang itu tidak berputar. Lampu merah kecil menyala disertai bunyi, bip bip bip, yang melengking. Akses ditolak. "Apalagi ini?" pekik Ibu Lina. Dia mencobanya lagi. Ditolak. Devi mendorong ibunya ke samping. "Biar aku." Dia menempelkan kartunya. Hasilnya sama. Ditolak. Saat itulah Naila berlari ke arah mereka dari area parkir. Wajahnya pucat pasi, rambutnya sedikit berantakan. "Ibu, Devi, ada masalah besar." "Kami tahu," bentak Devi. "Kartu kita tidak berfungsi." "Bukan cuma itu," kata Naila, suaranya bergetar. "Komputer saya tidak bisa diakses. Semua file saya, bahkan email pribadi saya, terkunci total."
Tulisannya, akun dinonaktifkan atas perintah administrator. Ketiga wanita itu kini berdiri di depan gerbang akses, terhalang seperti orang luar. Karyawan yang berlalu lalang mulai memperhatikan mereka, berbisik-bisik. Simbol kekuasaan mereka, kartu akses itu, kini hanyalah sepotong plastik tak berguna. Satpam, teriak Ibu Lina, kehilangan kendali. Buka pintunya. Buka. Kalian tidak tahu siapa saya. Para satpam hanya berdiri kaku, tampak tidak nyaman. Maaf, Bu. Kami tidak bisa. Sistemnya terkunci dari pusat. Pusat mana? Aldo. Telepon Aldo. Saat Ibu Lina sedang berteriak-teriak histeris, terdengar bunyi ding yang jernih. Lift pribadi CEO, yang biasanya hanya digunakan oleh Aldo dan Dewan Inti, terbuka. Tapi bukan Aldo yang keluar. Tiara melangkah keluar dari lift. Ia tidak lagi mengenakan daster rumahan atau baju sederhana yang biasa ia pakai. Hari ini, ia mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dijahit sempurna, rambutnya disanggul rapi dan elegan, dan ia memakai sepatu hak tinggi yang berbunyi tajam di lantai marmer. Di belakangnya, berdiri Pak Tulus yang membawa map, dan dua pria bertubuh besar berjas hitam yang jelas-jelas adalah pengawal pribadi. Seluruh lobi terdiam. Tiara berjalan melewati ketiga wanita itu seolah mereka tidak ada. Amarah Ibu Lina mencapai puncaknya. Tiara, berhenti kamu, teriaknya. Kamu yang melakukan ini semua, kan? Dasar perempuan ular, kamu pikir kamu siapa? Tiara berhenti. Ia berbalik perlahan. Matanya menatap Ibu Lina, tatapan yang dingin dan tanpa emosi. Saya, katanya, suaranya tenang namun terdengar jelas di seluruh lobi. Saya hanya membersihkan sampah yang menggerogoti perusahaan saya. Perusahaanmu? Devi tertawa mengejek, meski terdengar gugup. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya menumpang hidup. Tiara tersenyum tipis. Benarkah? Ibu Lina, yang sudah buta oleh amarah, menunjuk Naila. Aku tidak peduli apa maumu. Keinginanku tetap sama. Aku mau Naila jadi menantuku. Dia 100 kali lebih baik darimu. Keinginan Anda terkabul, Bu, kata Tiara, mengejutkan mereka semua. Ibu Lina, Devi, dan Naila saling berpandangan, bingung. Mulai hari ini, lanjut Tiara, Naila memang akan menggantikan posisi Aldo. Naila tersenyum sesaat, mengira ini adalah semacam kemenangan aneh. Oh, Tiara menambahkan, seolah baru teringat. Aldo sudah saya pecat pagi ini, 1 jam yang lalu. Suratnya sudah dikirimkan ke emailnya yang sekarang sudah diblokir. Senyum Naila lenyap. Apa maksudmu? Tiara menatap lurus ke mata Naila. Dan Naila, selamat. Anda akan menggantikan Aldo di ruang interogasi. Seolah diberi isyarat, pintu kaca otomatis lobi utama bergeser terbuka. 2 orang polisi berseragam berjalan masuk, didampingi oleh auditor utama yang memimpin minggu lalu. Mereka berjalan tanpa ragu, melewati kerumunan karyawan yang ketakutan, dan berhenti tepat di depan Naila. Nona Naila, kata salah satu polisi. Kami dari kepolisian. Berdasarkan temuan awal tim audit forensik, kami menemukan bukti kuat adanya penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Anda harus ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Wajah Naila kehilangan semua warnanya. Tidak. Aldo. Mas Aldo, teriaknya panik. Mas Aldo sedang sibuk mengemasi barang-barangnya, kata Tiara dingin. Pengawal saya sedang mengawasinya di rumah. Saat polisi itu memegang lengan Naila, kaki Naila lemas dan dia hampir jatuh. Dia menatap Ibu Lina dan Devi, memohon pertolongan. Tapi Ibu Lina dan Devi sama-sama membeku. Mereka gemetar, bukan lagi karena marah, tapi karena ketakutan murni. Mereka baru sadar, wanita yang mereka injak-injak selama ini memegang kendali penuh. Bawa dia, kata Pak Tulus kepada polisi itu. Naila diseret keluar lobi sambil menangis histeris. Tiara menatap Ibu Lina dan Devi yang kini gemetaran. Kalian berdua, katanya, tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Acara utama baru akan dimulai. 2 jam kemudian, pemandangan telah berpindah dari lobi kantor ke Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5. PT Jaya Kencana tidak pernah mengadakan RUPSLB di luar kantor. Ini adalah yang pertama, dan suasananya sangat mencekam. Seluruh pemegang saham minoritas, dewan komisaris, dan kepala departemen telah dipanggil mendadak. Di barisan depan, duduk para wartawan dari berbagai media bisnis besar. Pak Tulus telah memastikan acara ini diliput secara luas. Ibu Lina dan Devi dipaksa hadir.
Mereka didudukan di barisan samping, terpisah dari pemegang saham lainnya. Mereka tidak lagi berteriak. Syok telah membuat mereka diam. Di sudut lain ruangan, Aldo duduk. Dia diantar ke sana oleh pengawal Tiara. Wajahnya kuyu. Dia tampak menua 10 tahun dalam seminggu. Dia tidak berani menatap Ibu Lina, dan dia tidak berani menatap ke panggung. Dia hanya menatap lantai. Di kursi yang lebih terpisah, dekat pintu keluar, Naila duduk didampingi seorang petugas polisi. Kehadirannya adalah pernyataan yang jelas bahwa ini bukan rapat biasa. Tepat pukul 2 siang, Pak Tulus naik ke atas panggung dan berdiri di podium. Dia mengetuk mikrofon, dan suaranya menggema memenuhi ruangan. Selamat siang, hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jaya Kencana. Dia berhenti sejenak, membiarkan puluhan kamera merekam wajahnya. Kita berkumpul hari ini karena 2 alasan. Pertama, untuk melaporkan hasil temuan yang sangat meresahkan dari tim audit independen. Dan kedua, untuk mengumumkan perubahan total dalam struktur kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan ini. Suara-suara berbisik langsung terdengar. Pak Tulus menekan tombol, dan layar besar di belakangnya menyala. Selama 1 minggu terakhir, lanjutnya, tim audit telah menemukan penggelapan dana sistematis, pemalsuan faktur, dan proyek-proyek fiktif yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Layar itu menampilkan diagram alir. Nama, Naila, dan Aldo ada di puncaknya, dengan panah-panah yang mengalir ke rekening pribadi dan perusahaan cangkang. Nama, Devi, juga ada di sana, terhubung ke beberapa vendor palsu. Manajemen puncak kita, kata Pak Tulus, suaranya berat oleh penyesalan yang dibuat-buat, telah mengkhianati kepercayaan kita. Aldo semakin menunduk. Ibu Lina mulai terisak pelan, gemetar. Ini adalah kehancuran publik. Sekarang, kata Pak Tulus, saya tahu pertanyaan di benak Anda semua. Siapa yang memerintahkan audit ini? Siapa yang punya wewenang sebesar ini? Dia beralih menatap Ibu Lina. Nyonya Lina, Anda dan putra Anda, Aldo, selalu bertindak seolah kalian adalah pemilik perusahaan ini. Kenyataannya, keluarga Anda hanyalah pemegang saham minoritas. Kurang dari 15%. Bohong. Ibu Lina berteriak, suaranya serak. Suami saya yang mendirikan perusahaan ini. Ini milik kami. Suami Anda mendirikannya, Pak Tulus membenarkan, dan suami Anda pula yang hampir menghancurkannya. 10 tahun yang lalu, PT Jaya Kencana berada di ambang kebangkrutan total. Utangnya triliunan rupiah. Sebuah fakta yang disembunyikan oleh almarhum suami Anda dari semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Ruangan itu hening. Ini adalah rahasia yang tidak pernah diketahui siapapun. Saat perusahaan hampir disita oleh bank, Pak Tulus melanjutkan ceritanya. Seorang investor tunggal datang. Seorang filantropis yang percaya pada warisan perusahaan ini. Investor ini melunasi seluruh utang perusahaan. Sebagai gantinya, beliau mengambil alih 85% saham perusahaan secara diam-diam. Mata Aldo terbelalak. Dia tidak pernah tahu ini. Investor ini, kata Pak Tulus, setuju untuk tetap anonim. Beliau ingin memberi putra pendiri, Aldo, sebuah kesempatan. Beliau menunjuk Aldo sebagai direktur utama, berharap Aldo bisa memimpin dengan jujur dan mengembalikan kejayaan perusahaan. Beliau mengawasi dari jauh. Pak Tulus berhenti, mengambil napas dalam-dalam. Sayangnya, Aldo dan keluarganya menyalahgunakan kepercayaan itu. Mereka menggunakan perusahaan sebagai bank pribadi. Dan puncaknya, di rapat bulanan minggu lalu, keluarga ini menunjukkan arogansi mereka, menghina seseorang yang tidak seharusnya mereka hina. Mata Ibu Lina membelalak ngeri. Dia mulai menghubungkan titik-titik itu. Tidak mungkin. Investor ini, suara Pak Tulus kini meninggi, memutuskan sudah cukup. Beliau tidak akan lagi bersembunyi. Mulai hari ini, beliau akan mengambil alih secara penuh kepemimpinan perusahaan untuk membersihkan kekacauan yang dibuat oleh manajemen lama. Pak Tulus memandang ke arah pintu utama ballroom. Hadirin sekalian, para pemegang saham, rekan-rekan media. Silakan sambut, pemilik asli, direktur utama yang baru, dan pemegang saham 85% PT Jaya Kencana. Pintu kayu ganda yang besar itu terbuka lebar. Nyonya Tiara Wijaya. Tiara melangkah masuk. Dia mengenakan gaun bisnis berwarna merah marun yang memancarkan kekuasaan. Dia berjalan di karpet merah, diiringi kilatan puluhan kamera. Dia berjalan lurus ke panggung, tatapannya lurus ke depan. Di barisan samping,
Ibu Lina tampak seperti tersambar petir. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap Tiara, menantu yang selalu ia sebut gembel dan tidak selevel. Devi membekap mulutnya, matanya membelalak ngeri. Dan Aldo mengangkat kepalanya. Dia menatap istrinya, wanita yang tidur di kamar tamu rumahnya, wanita yang ia biarkan dihina di depan umum. Dia sekarang melihatnya, bukan sebagai istrinya, tapi sebagai ratu yang baru saja mengumumkan hukuman matinya. Tiara tiba di podium, berdiri di samping Pak Tulus. Dia menatap kerumunan itu. Matanya menemukan Aldo, Ibu Lina, dan Devi. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatap mereka, dan dalam tatapan itu, mereka melihat akhir mereka. "Selamat siang," kata Tiara, suaranya jernih dan kuat, memenuhi ballroom. "Mari kita mulai bersih-bersih." Tiara Wijaya. Nama itu menggantung di udara ballroom yang hening. Kilatan kamera wartawan tidak berhenti, mengabadikan setiap ekspresi terkejut di ruangan itu. Ibu Lina menatap Tiara seolah melihat hantu. Mulutnya ternganga, tangannya gemetar, otaknya tidak mampu memproses kenyataan ini. Devi, di sebelahnya, membeku. Wajahnya pucat pasi. Naila, yang duduk di sudut bersama polisi, menatap dengan horor. Pemegang saham mayoritas yang memerintahkan audit, yang akan menjebloskannya ke penjara, adalah wanita yang ia hina dan tertawakan. Dan Aldo. Dia menatap istrinya yang berdiri di panggung. Wanita yang selama 10 tahun ia anggap sebagai pelengkap yang membosankan, wanita yang ia abaikan, wanita yang ia hianati. Kini wanita itu berdiri di sana, memegang nasib seluruh hidupnya di telapak tangannya. Dia bukan Tiara si wanita biasa. Dia adalah Tiara Wijaya. Nama, Wijaya, adalah nama yang sangat dihormati di dunia bisnis. Nama keluarga konglomerat tua yang dikira semua orang sudah lama pensiun dari panggung. Tiara melangkah ke podium. Pak Tulus mundur selangkah, memberinya panggung. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, suara jepretan kamera terdengar seperti ledakan kecil. "Bohong," bisik Ibu Lina, kata pertama yang berhasil keluar dari bibirnya yang keluh. Itu tidak mungkin. Bohong." Tiara mendengar bisikan itu. Ia menatap lurus ke arah ibu mertuanya. "Bohong?" katanya, suaranya yang tenang diperkuat oleh mikrofon. "Itu adalah kata yang sangat Anda kenal, bukan, Bu Lina? Sama seperti kebohongan besar yang Anda percayai sepanjang hidup Anda." Tiara mengalihkan pandangannya ke seluruh hadirin. "Kalian semua mengenal perusahaan ini sebagai warisan keluarga Aldo. Kalian percaya bahwa almarhum ayah Aldo adalah pendiri yang hebat. Itu adalah kebohongan pertama." Guncangan baru melanda ruangan. "PT Jaya Kencana," Tiara menjelaskan, suaranya mantap dan dingin, "didirikan oleh ayah saya, almarhum Arga Wijaya. Ayah Aldo," katanya, menunjuk sedikit ke arah Aldo, "hanyalah manajer kepercayaan ayah saya. Sahabat baik yang diberi wewenang untuk menjalankan operasional harian, sementara ayah saya mengurus bisnis lain di luar negeri." Ibu Lina menggelengkan kepalanya. Tidak. "Ya," tegas Tiara. "Tapi ayah Aldo serakah. Setelah ayah saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan, ayah Aldo mulai memanipulasi buku. Dia salah mengurus perusahaan. Dia membuat utang di mana-mana. Dia hampir menghancurkan warisan ayah saya. Dia menipu semua pemegang saham, termasuk keluarganya sendiri. Dia membuat kalian percaya bahwa kalian kaya, padahal kalian hidup di atas tumpukan utang yang akan segera jatuh tempo." Tiara berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. 10 tahun yang lalu, lanjutnya, PT Jaya Kencana berada di ambang kebangkrutan total. Utangnya triliunan rupiah. Bank akan menyitanya. Tepat sebelum itu terjadi, saya turun tangan. Saya, Tiara Wijaya, putri kandung Arga Wijaya, menggunakan warisan dari almarhumah ibu saya untuk membeli kembali perusahaan ini. Saya melunasi setiap rupiah utangnya. Saya membeli 85% sahamnya secara diam-diam melalui Pak Tulus. "Mengapa?" Tiara seolah menjawab pertanyaan yang ada di benak semua orang. "Karena ayah saya berpesan agar saya menyelamatkan warisan keluarga. Dan saya ingin tahu. Saya ingin tahu apakah putra dari pria yang mengkhianati ayah saya itu berbeda." Mata Tiara kini terkunci pada Aldo. Suaminya itu tidak berani menatapnya. "Saya menanggalkan nama Wijaya saya. Saya menjadi Tiara, wanita biasa tanpa latar belakang. Saya sengaja membuat diri saya terlihat tidak berpendidikan dan tidak berbahaya. Saya menikah dengan Aldo.
Saya memberinya posisi direktur utama di perusahaan saya ini. Saya memberinya kesempatan. Saya ingin melihat apakah dia akan memimpin dengan jujur, atau apakah dia akan menjadi serakah seperti ayahnya. Dan selama 10 tahun, saya diam. Saya mengawasi, suara Tiara sedikit bergetar oleh amarah yang tertahan. Saya diam bukan karena saya lemah. Saya diam bukan karena saya takut pada hinaan kalian. Tatapannya beralih ke Ibu Lina dan Devi. Saya diam, karena saya sedang mengumpulkan data. Saya mengumpulkan bukti pengkhianatan kalian, hari demi hari. Anda. Tiara kini menunjuk Ibu Lina, suaranya meninggi. Anda menghina saya di depan umum. Anda bilang saya tidak selevel dengan keluarga Anda. Anda benar, Bu Lina. Kita memang tidak selevel. Karena saya adalah pemilik dari lantai marmer yang Anda pijak. Saya pemilik kursi yang Anda duduki. Anda pikir Anda tinggal di rumah Aldo? Anda tinggal di rumah saya. Rumah itu dibeli atas nama perusahaan. Anda pikir Anda menikmati uang putra Anda? Anda menikmati uang saya? Uang yang dicuri oleh putra Anda, adik ipar saya, dan selingkuhannya, dari rekening perusahaan saya. Setiap kata adalah tamparan. Ibu Lina menyusut di kursinya. Dan Anda, Aldo, katanya, suaranya kembali melembut, namun lebih mematikan. Saya memberimu kesempatan 10 tahun untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari ayahmu. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu memilih untuk menjadi benalu. Kamu memilih untuk mengkhianatiku. Kamu memilih untuk membiarkan ibumu menghina istri yang diam-diam menopang seluruh hidupmu. Akhirnya, tatapan Tiara beralih ke Naila. Wanita itu kini menangis dalam diam, riasannya luntur. Dan Anda, Nona Naila. Naila tersentak. Anda ingin sekali menjadi menantu Ibu Lina. Anda ingin sekali, selevel, dengan keluarga ini. Anda bekerja keras untuk itu, bukan? Memalsukan faktur. Membuat proyek fiktif. Membantu Aldo mencuri miliaran rupiah dari saya. Tiara berjalan pelan ke tepi panggung, lebih dekat ke tempat Naila duduk. Di rapat minggu lalu, Ibu Lina berkata Anda lebih pantas menjadi menantunya. Hari ini, saya akan pastikan, Anda akan mendapatkan level yang paling pantas untuk Anda. Tiara berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat vonisnya. Level Anda sekarang, Nona Naila, adalah level seorang tahanan. Setelah menjatuhkan bom kebenaran itu, Tiara memberi isyarat kepada Pak Tulus. Ini adalah bagian eksekusi. Pak Tulus kembali ke podium, dan layar besar di belakangnya kembali menyala. Mari kita lihat buktinya, kata Pak Tulus. Ini bukan lagi rapat. Ini adalah ruang pengadilan. Kita mulai dengan Nona Naila, sekretaris direktur. Layar menampilkan foto Naila, diikuti dengan slip gajinya. Gaji resmi Nona Naila adalah 15 juta rupiah per bulan, jelas Pak Tulus. Namun, tim audit kami menemukan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Nona Naila telah membeli 1 unit apartemen mewah di pusat kota senilai 3 miliar rupiah, 1 mobil sport impor senilai hampir 2 miliar rupiah, dan koleksi jam tangan serta perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Para wartawan mencatat dengan cepat. Dari mana uangnya? Tanya Pak Tulus. Layar berganti. Muncul salinan faktur-faktur. Dari sini. PT. Sinar Gemilang. CV Maju Mundur. PT. Angin Ribut. Ini semua adalah vendor fiktif. Perusahaan cangkang yang dibuat oleh Nona Naila. Faktur-faktur ini, lanjutnya, dibuat untuk proyek-proyek yang tidak pernah ada. Jasa konsultasi proyek mawar, pengadaan ATK khusus, biaya riset pasar Eropa. Dan siapa yang menyetujui pembayaran untuk semua faktur palsu ini? Tanda tangan digital Aldo muncul di layar, berulang kali, di samping setiap faktur. Aldo, selaku direktur utama, kata Pak Tulus. Total kerugian perusahaan dari skema ini saja, 47 miliar rupiah. Naila melompat dari kursinya. Bohong. Itu bohong. Saya disuruh. Aldo yang menyuruh saya. Dia yang mengatur semuanya. Saya tidak tahu apa-apa, teriaknya histeris. Dia menatap Aldo, memohon pembelaan. Aldo hanya menatap lantai, wajahnya pucat seperti mayat. Dia sudah dikalahkan. Nona Naila, kata polisi yang mendampinginya, kini berdiri dan memegang lengannya. Pengakuan Anda bisa Anda sampaikan secara resmi di kantor polisi. Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Tidak, lepaskan saya. Naila meronta. Dia menatap putus asa ke arah Ibu Lina. Bu,
Tolong saya, Bu. Anda bilang saya pantas jadi menantu Anda. Tolong saya. Ibu Lina, yang ketakutan setengah mati, membuang muka. Dia tidak mau terseret lebih jauh. Tiara, yang melihat pemandangan itu, angkat bicara. Suaranya dingin. Anda lihat, Naila, keluarga yang sangat ingin Anda masuki itu bahkan tidak sudi melihat Anda sekarang. Anda ingin jadi menantu? Sekarang Anda jadi narapidana. Itu adalah pukulan terakhir. Naila lemas dan diseret keluar dari ballroom sambil menangis histeris. Para wartawan berebut mengambil fotonya. Pak Tulus berdeham. Kita lanjutkan, katanya. Seluruh mata kembali ke layar. Selanjutnya, Nyonya Lina dan Nona Devi. Kedua wanita itu tersentak. Mereka berdua tidak menandatangani dokumen. Jelas Pak Tulus. Mereka lebih pintar. Mereka hanya menerima aliran dana. Layar menampilkan puluhan transaksi bank. Ini adalah pos anggaran, biaya representasi direksi, dan dana hiburan. Membengkak 400% dalam 3 tahun. Uangnya mengalir kemana? Layar menampilkan tagihan-tagihan. Tagihan belanja Nona Devi di Paris, Milan, dan London. Menggunakan kartu kredit korporat tambahan. Total 3,2 miliar rupiah. Devi terkesiap. Dia pikir tidak ada yang akan mengecek itu. Ini adalah tagihan renovasi rumah pribadi Ibu Lina. 5 miliar rupiah. Dibayarkan oleh PT Jaya Kencana dengan kode anggaran, biaya perawatan aset gedung. Dan ini, Pak Tulus menunjukkan yang terakhir. Tagihan keanggotaan klub golf, biaya arisan sosialita, dan pembelian puluhan tas mewah. Semuanya dibebankan ke perusahaan. Tiara melangkah maju lagi. Dia menatap kedua wanita itu. Kalian berdua, katanya, tidak akan saya penjarakan. Kalian tidak cukup pintar untuk memalsukan tanda tangan. Kalian hanya benalu yang menuntut untuk diberi makan. Hukuman penjara terlalu mudah untuk kalian. Ibu Lina dan Devi menatapnya dengan takut, tidak tahu apa yang lebih buruk dari penjara. Kalian menikmati uangnya. Sekarang, kalian harus mengembalikannya. Tiara memberi isyarat. Pak Tulus. Mulai detik ini, Pak Tulus membacakan sebuah surat keputusan resmi, atas nama pemegang saham mayoritas, semua aset yang terbukti dibeli menggunakan dana perusahaan, akan disita kembali oleh PT Jaya Kencana untuk menutupi kerugian. Dia mulai membacakan daftarnya. Pertama, rumah mewah yang saat ini ditempati oleh Nyonya Lina dan keluarganya. Rumah itu berdiri di atas tanah milik perusahaan dan dibangun dengan dana perusahaan. Surat perintah pengosongan akan dikirimkan sore ini. Kalian punya waktu 24 jam untuk berkemas. Tidak, teriak Devi histeris. Itu rumah kami. Itu rumah saya, koreksi Tiara. Kedua, lanjut Pak Tulus, mengabaikan teriakan Devi, 3 mobil mewah atas nama Aldo, 1 mobil sport atas nama Devi, dan 1 sedan mewah atas nama Ibu Lina. Semuanya adalah aset perusahaan. Akan ditarik hari ini juga. Ketiga, tim kami akan mendampingi Anda ke rumah untuk menyita semua barang mewah yang ada di daftar tagihan. Tas, perhiasan, jam tangan. Semuanya akan dilelang. Dan terakhir, Pak Tulus menutup mapnya, seluruh rekening bank pribadi atas nama Ibu Lina dan Nona Devi dibekukan. Hukuman itu lebih kejam dari penjara. Mereka dihancurkan. Mereka dimiskinkan di depan umum. Devi menangis meraung-raung. Tidak. Tasku. Uangku. Tidak. Ibu Lina memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi. Dia memandang Tiara, tidak ada lagi kesombongan, hanya permohonan yang putus asa. Tiara, menantuku, jangan lakukan ini, maafkan ibu. Tiara menatapnya tanpa ekspresi. Pertama, saya bukan lagi menantumu. Surat cerai saya sedang diproses. Kedua, Anda sendiri yang bilang kita tidak selevel. Saya hanya memastikan Anda kembali ke level Anda yang sebenarnya. Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa kekuatan Ibu Lina. Matanya memutar ke atas, dan dia pingsan di kursinya. Devi menjerit. Ibu, tolong, panggil dokter. Tiara tetap tidak bergeming. Dia menatap kerumunan wartawan, lalu kembali ke mikrofon. Keamanan, katanya, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Tolong antar Nyonya Lina dan Nona Devi keluar dari ruangan saya. Panggilkan ambulans jika perlu. Mereka mengotori pemandangan. Para petugas keamanan bergegas mengangkat Ibu Lina dan menuntun Devi yang histeris keluar.
Semua mata di ruangan itu kini tertuju pada satu orang terakhir yang tersisa. Aldo. Dia duduk sendirian di barisannya, gemetar hebat, menunggu gilirannya dihakimi. Kini, ballroom itu terasa begitu besar dan kosong. Para wartawan masih menahan napas, kamera mereka masih menyala, fokus pada satu-satunya antagonis yang tersisa. Aldo. Ibu Lina sudah dibawa pergi dengan tandu, pura-pura pingsan atau memang benar-benar syok. Devi mengikutinya, menangis histeris, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Naila sudah dalam perjalanan ke kantor polisi. Sekarang, tinggal Aldo. Dia adalah epicentrum dari pengkhianatan ini. Suami yang telah gagal dalam setiap tugasnya. Perlahan, dengan kaki yang terasa seperti terbuat dari timah, Aldo bangkit dari kursinya. Dia tidak berjalan, dia terseret. Setiap langkah adalah penderitaan. Dia berjalan melewati barisan kursi kosong, menaiki tangga kecil ke panggung, dan di depan semua orang, di depan dewan komisaris, karyawan, dan kilatan kamera media, dia berlutut di kaki Tiara. Tiara, Ra, panggilnya, suaranya parau dan pecah. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ini bukan air mata penyesalan. Ini adalah air mata ketakutan. Sayang, maafkan aku. Tiara menatap ke bawah pada pria yang pernah ia cintai, pria yang telah ia tiduri di ranjang yang sama selama 10 tahun. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak kasihan. Hanya kehampaan yang dingin. Aku dijebak. Ra? Aldo terisak, mencengkeram ujung celana Tiara. Aku dijebak ibu. Ibu yang memaksaku. Dia yang menghinamu. Bukan aku. Tiara tetap diam. Dan Naila. Aldo melanjutkan, mencari kambing hitam lain. Dia yang menggodaku. Dia yang merayuku. Dia yang mengatur semua proyek fiktif itu. Aku hanya tanda tangan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku bodoh. Aku bodoh. Ra? Dia mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Pemandangan yang menyedihkan. Tapi aku cinta sama kamu. Ra? Sumpah. Hanya kamu. Selalu kamu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan ceraikan Naila, maksudku. Aku akan jauhi dia. Aku akan melawan ibu. Aku akan lakukan apapun. Jangan ambil semuanya dariku. Permohonannya yang putus asa menggema di ruangan yang hening. Akhirnya, Tiara berbicara. Suaranya pelan, namun menusuk. Berdiri, katanya. Aldo tidak bergerak, hanya terus menangis. Ra, tolong. Aku bilang, berdiri. Suara Tiara meninggi 1 oktav, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Aldo tersentak kaget. Perlahan, gemetaran, dia berdiri di hadapan istrinya. Dia kini tampak jauh lebih kecil. Kamu menyalahkan ibumu, kata Tiara, menatap lurus ke matanya. Ibumu memang kejam. Tapi dia adalah ibumu. Sedangkan aku adalah istrimu. Tugasmu adalah membelaku. Saat dia menghinaku di depan semua karyawan, kamu hanya menunduk dan membetulkan dasimu. Kamu membiarkan aku diinjak-injak. Kamu menyalahkan Naila, lanjut Tiara. Dia menggodamu? Kamu adalah direktur utama. Kamu punya kuasa. Kamu punya pilihan. Tapi kamu memilih untuk tidur dengannya. Kamu memilih untuk mencuri uang perusahaan ini, uang saya, untuk membiayai hidup mewahnya. Kamu bukan korban, Aldo. Kamu adalah pelaku. Dan kamu bicara soal cinta. Tiara tertawa pelan, tawa yang paling menakutkan yang pernah Aldo dengar. Cinta? Apa itu cinta bagimu? Diam saat aku dihina? Berbohong padaku setiap hari? Mencuri di belakangku? Tanda tanganmu di setiap faktur palsu itu? Apakah itu cintamu? Tidak, Aldo. Tiara melangkah mundur. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Kamu hanya benalu. Sama seperti ayahmu. Kamu hanya menempel pada siapapun yang bisa memberimu kehidupan mewah. Aldo ingin membantah, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Hukumanmu, kata Tiara, tidak sama dengan mereka. Kamu adalah suamiku. Pengkhianatanmu adalah yang paling dalam. Aldo menahan napas. Penjara. Dia pasti akan dipenjara. Tapi, kata Tiara, aku tidak akan memenjarakanmu. Aldo menatapnya, bingung. Sedikit harapan muncul di matanya. Penjara terlalu mudah untukmu, kata Tiara dingin. Di penjara kamu masih dapat makan gratis, tidur gratis. Tidak. Hukumanmu adalah, kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Yaitu, tidak ada.
Tiara memberi isyarat kepada Pak Tulus. Pak Tulus melangkah maju, membuka sebuah map kulit yang tebal. Kamu sudah menandatangani surat cerai minggu lalu di bawah tekanan, kan? Tanya Tiara. Kamu pikir kamu bisa menggugatnya nanti? Kamu pikir kamu masih akan dapat harta gonogini? Aldo menatap Tiara dengan ngeri. 10 tahun yang lalu, Tiara mengingatkan, tepat sehari sebelum kita menikah, aku memintamu menandatangani ini. Pak Tulus mengeluarkan selembar dokumen. Surat perjanjian pranikah. Wajah Aldo pucat pasi. Dia ingat. Dia mengingatnya samar-samar. Dia menandatanganinya sambil tertawa, berpikir itu hanya formalitas konyol dari wanita yang naif. Kamu bahkan tidak membacanya, kata Tiara. Kamu hanya tertawa dan bilang, kenapa pakai beginian? Kita kan saling cinta. Tapi aku bersikeras. Dan Pak Tulus adalah saksinya. Pak Tulus menyorotkan isi perjanjian itu ke layar besar di belakang mereka, agar semua wartawan bisa membacanya dengan jelas. Klausul 4A, Pak Tulus membacakan. Menyatakan bahwa jika perceraian terjadi dan terbukti disebabkan oleh perselingkuhan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak suami, Tuan Aldo, maka Tuan Aldo tidak berhak atas 1 sen pun harta gonogini, baik yang didapat sebelum maupun selama pernikahan. Semua aset secara otomatis akan dianggap sebagai milik Nyonya Tiara Wijaya. Aldo ambruk. Dia tidak jatuh berlutut, dia ambruk ke lantai, terduduk lemas. Hancur. Kamu tidak hanya kehilangan pekerjaanmu, Aldo, kata Tiara. Kamu tidak hanya kehilangan istrimu. Kamu kehilangan segalanya. Uangmu, rumahmu, mobilmu, statusmu. Kamu keluar dari gedung ini, sama seperti saat kamu lahir ke dunia. Tanpa apa-apa. Tiara menatap pria yang hancur di lantai panggung. Minggu lalu, kata Tiara, suaranya kini tanpa emosi, ibumu berteriak di ruang rapat. Dia bilang dia ingin Naila menjadi menantunya karena Naila, selevel, dengan kalian. Tiara berhenti sejenak, membiarkan kalimat terakhirnya meresap. Selamat, Mas Aldo. Sesuai keinginan ibumu, kamu sekarang, selevel, dengan Naila. Dia seorang narapidana tanpa uang, dan kamu seorang pengangguran tanpa uang. Kalian berdua sama-sama tidak punya apa-apa. Tiara berbalik, membelakangi suaminya. Pemandangan itu sudah selesai. Pak Tulus, katanya sambil berjalan meninggalkan panggung. Ya, Nyonya. Panggil keamanan. Tolong antar Tuan Aldo keluar dari gedung saya. Pastikan dia tidak mengambil apapun kecuali pakaian yang menempel di badannya. Aldo bahkan tidak lagi menangis. Dia hanya menatap kosong ke depan. Dia sudah mati rasa. Dia telah kehilangan segalanya dalam 10 menit. Para petugas keamanan datang dan mengangkat tubuhnya yang lemas, menyeretnya keluar dari ballroom, diiringi oleh rentetan kilatan kamera yang mengabadikan kejatuhan totalnya. 1 bulan kemudian, waktu telah berjalan, menata ulang kepingan-kepingan yang telah dihancurkan Tiara. Di sebuah layar televisi besar di ruang tunggu bandara, sebuah program berita gosip menayangkan liputan terbaru. Sidang pertama Naila, mantan sekretaris yang menggelapkan dana miliaran rupiah dari PT Jaya Kencana, digelar hari ini. Kamera menyorot Naila yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya kuyu, pucat, tanpa riasan. Rambutnya yang dulu indah kini lepek dan diikat seadanya. Dia diteriaki, maling, oleh kerumunan saat digiring masuk ke ruang sidang. Dia tidak lagi tersenyum penuh kemenangan. Di sudut lain kota Jakarta, di sebuah warung Tegal yang ramai saat jam makan siang, 2 wanita duduk berdesakan dengan buruh pabrik. Pakaian mereka kusam dan sedikit lusuh. Pakaian mahal yang sudah dipakai berulang kali tanpa bisa dicuci dengan benar. Itu adalah Ibu Lina dan Devi. Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, setelah semua aset mereka disita. Ibu sih, bentak Devi, suaranya kasar. Gara-gara mulut ibu, kita jadi begini. Diam kamu, balas Ibu Lina. Suaranya serak. Kamu juga menikmati uangnya. Harusnya kamu jangan boros. Halah, ibu juga sama saja. Mereka bertengkar memperebutkan sepotong tempe goreng, sementara orang-orang di sekitar mereka menatap dengan pandangan campuran antara iba dan jijik. Lingkaran sosialita mereka telah mengusir mereka. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Dan Aldo, nasibnya adalah yang paling viral. Dia menjadi bahan tertawaan nasional. Meme, CEO jadi gembel, bertebaran di internet. Foto dirinya yang diseret keluar oleh Satpam menjadi stiker di aplikasi pesan. Berita terbaru dari sebuah akun gosip Instagram menunjukkan foto buram dirinya. Mantan Direktur Utama PT Jaya Kencana, Aldo,
terlihat sedang bekerja sebagai sopir taksi online. Namun akunnya dilaporkan disuspend karena sering memarahi penumpang. Dia telah mencoba menghubungi Tiara ratusan kali dari nomor-nomor yang berbeda, mengirim pesan memohon, tapi semua nomor itu langsung diblokir. Sementara itu, di lantai 50 gedung PT Jaya Kencana, suasana terasa berbeda. Udara yang dulu berat dan penuh ketakutan kini terasa ringan, sibuk, dan penuh energi. Perusahaan, setelah dibersihkan dari para parasit, justru melonjak. Sahamnya naik 30% dalam sebulan. Ruang rapat utama, tempat di mana Tiara dulu dihina, kini telah direnovasi. Dindingnya dicat cerah, dan meja kayu gelap yang suram telah diganti dengan meja kaca modern berbentuk oval. Dan di ujung meja, di kursi pimpinan, duduklah Tiara Wijaya. Dia tidak lagi mengenakan baju sederhana untuk bersembunyi. Dia mengenakan blus sutra berwarna zamrud, rambutnya tergerai rapi, wajahnya memancarkan kepercayaan diri dan kecerdasan. Dia memimpin rapat dewan yang baru. Data kuartal ini sangat memuaskan, kata Tiara, suaranya tegas dan jelas. Tim audit internal yang baru telah menutup semua celah. Efisiensi kita naik. Sekarang, ia beralih ke layar di belakangnya. Mari kita bicarakan rencana kita untuk ekspansi bisnis ke pasar Eropa. Saya sudah meninjau proposal awal. Para kepala departemen dan dewan komisaris yang baru, orang-orang profesional yang ia pilih sendiri, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak hanya takut padanya, mereka menghormatinya. Mereka tahu mereka dipimpin oleh seseorang yang brilian. Rapat selesai dengan tepuk tangan yang tulus. Satu persatu anggota rapat keluar, menyapanya dengan hormat. Kerja bagus, Nyonya Direktur. Ide yang brilian, Bu Tiara. Akhirnya, hanya tinggal Tiara dan Pak Tulus di ruangan itu. Semua berjalan sesuai rencana. Nona, kata Pak Tulus, senyum tipis terukir di wajahnya yang biasanya kaku. Profitabilitas kita meroket. Para investor baru sangat antusias. Ini bukan hanya rencanaku, Pak, kata Tiara, berdiri dari kursinya. Ini rencana kita. Terima kasih atas pengabdian Anda selama ini. Anda sudah seperti ayah kedua bagi saya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda dan almarhum ayah Anda, Nona Tiara, kata Pak Tulus. Pak Tulus kemudian pamit undur diri, meninggalkan Tiara sendirian di ruang rapat yang luas itu. Tiara berjalan perlahan ke jendela kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Ini adalah jendela yang sama, yang dulu ia tatap dengan tatapan kosong saat Ibu Lina menghinanya. Pemandangannya masih sama. Kota Jakarta terbentang di bawahnya, sibuk dan tak kenal lelah. Tetapi Tiara yang menatapnya kini berbeda. Dia bukan lagi istri yang diam. Dia bukan lagi penonton di barisan belakang. Dia adalah pemilik. Dia adalah pemimpin. Dia adalah ratu di istananya sendiri. Dia telah membersihkan rumahnya, baik secara harfiah maupun kiasan. Dia telah mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Dia telah memberikan keadilan pada setiap pengkhianatan yang ia terima. Tiara tersenyum. Bukan senyum sinis atau senyum kemenangan yang angkuh. Itu adalah senyum yang tulus. Senyum lega. Senyum seorang wanita yang akhirnya bebas menjadi dirinya sendiri, berkuasa penuh atas takdirnya. Dia mengambil cangkir tehnya dari meja, menyesapnya perlahan, sambil memandang matahari yang bersinar cerah di atas kotanya. Dia damai. Dia utuh. Dan dia siap untuk memulai babak baru.